Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada hari ini kita akan mulai belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sentra Imtak. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih tata cara berwudu, terkhusus untuk kelas 2 SDIT Al-Quran Ulul Albab. Materi akan disampaikan oleh saya, Ibu Fatia Mufidah, atau anak-anak bisa memanggil saya Ibu Fatia. Selamat belajar anak-anak, sukses insya Allah. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita menjadi lebih berkah. Yuk kita baca doa sama-sama. Diangkat kedua tangannya, kita mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Islamic value Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.
Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas dan kita akan mengetahui apa saja sih yang dapat membatalkan wudhu. Kemudian dilanjut dengan kita coba mengerjakan beberapa soal yang berkaitan tentang wudhu. Sukses anak-anak! Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih yang dapat membatalkan wudhu. Oke, yang pertama yang dapat membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dubur. Contohnya, buang angin, buang air kecil, buang air besar. Jadi ketika kita sudah siap untuk sholat, tiba-tiba kita ingin buang angin, tiba-tiba kita ingin buang air kecil atau buang air besar, maka kita ke kamar mandi terlebih dahulu untuk buang angin atau buang air kecil atau buang air besar. Nah, setelah itu kita ambil wudhu kembali untuk melakukan sholat. Yang kedua, hilang ingatan karena tidur, mabuk atau pingsan. Nah, itu juga kita ambil wudhu kembali karena itu yang dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit dengan orang lain yang berlainan jenis kelamin. Misalkan ada laki-laki, dia tidak sengaja kena tangan perempuan, tapi dia dalam keadaan sudah berwudhu, maka wudhunya menjadi batal. Dia harus mengambil wudhu kembali. Ataupun sebaliknya, misalkan ada perempuan sudah berwudhu, tidak sengaja tangannya kena laki-laki, maka wudhunya menjadi batal. Jadi dia harus berwudhu kembali. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa terhalang apapun. Itu juga dapat membatalkan wudhu. Seperti itu anak-anak sekalian. Wah, oke. Alhamdulillah materi kita sudah selesai mengenai wudhu. Kita sudah membahas tentang pengertian berwudhu, bagaimana cara berwudhu, terus mengapa kita harus berwudhu, disertai dengan doa sebelum dan sesudah berwudhu. Terus juga kita sudah membahas hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Dan alhamdulillah semua sudah kita bahas. Semoga kita selalu diberikan pemahaman yang baik. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengerjakan beberapa soal ya. Untuk teman-teman, silahkan tulis jawabannya di buku tulis terlebih dahulu jika buku paketnya belum ada. Tapi kalau buku paket sudah ada, boleh dikerjakan di buku paketnya. Nanti ibu minta tolong untuk jawabannya difotokan dan dikirim ke ibu ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sukses insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian untuk hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk mujahid-mujahidah SDIT Al-Quran Ulil Albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.